Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, ini waktu menunjukkan jam 1:41 dan saya masih bekerja untuk keperluan tugas-tugas kampus tentu saja, mulai dari menilai hingga membuat PowerPoint untuk kepentingan pembelajaran gitu ya. Nah, hari ini tentu saja besok maksudnya akan ada mata kuliah semester pendek atau semester padat yang terkait dengan mata kuliah kritik seni. Dalam hal ini tentu saja mohon maaf ini jam 1:42 darurat, jadi ada kegiatan yang bertumpuk begitu untuk besok. Namun demikian saya sebagai pengajar tentu saja tidak boleh menyerah. Dengan keadaan itu, pembelajaran meskipun baru pertemuan satu tetap akan saya sampaikan. Saya sampaikan juga bahwa besok ada kegiatan mulai kegiatan webinar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka begitu. Lalu yang kedua juga ada kegiatan yang terkait dengan UKIN, uji kinerja Daljab. Lalu juga ada ujian mahasiswa. Berikutnya juga ada ketahanan budaya dan lain-lain. Sehingga cukup repot untuk mengatur waktu besok. Oke, saya tayangkan saja nanti di YouTube kanal saya. Dan kawan-kawan silahkan menyimak karena ini baru pertemuan satu, tentu saja gambaran umum saja dulu ya. Oke, yang pertama tentu saja nanti saya akan menyampaikan materi yang cukup banyak dan sengaja tadi 30 menitan lah menggabungkan berbagai materi kritik seni untuk di SP karena ada spesial untuk materi ini. Saya rangkum menjadi satu kesatuan PowerPoint yang bisa saya jelaskan bagian per bagian begitu ya, mengenai apa itu kritik seni begitu ya. Namun untuk memudahkan hal itu, karena ini baru pertemuan pertama, tentu saja saya ingin menyampaikan hal-hal yang terlebih dahulu terkait dengan apa tugas-tugas kawan-kawan dan apa yang mesti dilakukan dan gambaran umum mengenai yang disebut dengan kritik seni itu sendiri begitu ya. Namun di gambaran pertemuan satu tentu saja tidak akan bisa tersampaikan semuanya gambaran itu. Namun paling tidak kawan-kawan mengetahui apa yang harus dikerjakan karena di pembelajaran yang baik tentu saja dosen hanya berlaku sebagai trigger dan kawan-kawan mencari informasi dari sesuatu yang disebutkan penugasan. Selebihnya berdiskusi dan di diskusi itu tentu saja akan ada berbagai pembahasan begitu ya. Dan itu pembahasan itu akan dimasukkan setiap saat di PowerPoint sebagai bagian temuan dari bacaan ataupun kemampuan saudara menggali informasi dari berbagai sumber begitu ya. Nah, ini juga sama, jadi mohon maaf ini jadi tidak berwarna, tadinya ada gambar dan lainnya, tapi begitu dipindahkan disatukan jadi tidak satu kesatuan. Ini hanya memperlihatkan saja dulu. Oke, gambaran lainnya saya akan memperlihatkan mengenai kritik seni itu dari sisi yang disebut dengan apa fungsi kritik seni itu. Tapi sebelumnya karena ini adalah pertemuan awal, tentu saja saya ingin menyampaikan secara umum saja dulu ya untuk pertemuan satu. Dan saya jelaskan mengenai ihwal mata kuliah ini ya, karena SP akan berlangsung hari Senin. Jadi mata kuliah ini tentu saja akan super crash program begitu ya, berlangsung hari
Senin dan Rabu ya. Jadi kuliah ini Senin dan Rabu. Lalu yang Seninnya di waktunya di 0:30, meskipun nanti kita atur lagi waktunya. Lalu nanti yang Seninnya yang ini yang 07:30 ya, yang di hari Rabu untuk kritik seni itu berlangsung sama waktunya begitu ya. Saya soalnya ada 2 mata kuliah dengan sejarah seni rupa Islam yang di waktu yang sama hari Senin dan Rabu, tapi jamnya di 13:30 ya. Seni rupa Islam gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan mata kuliah ini yang disebut dengan kritik seni, mata kuliah ini adalah mata kuliah sifatnya teori begitu ya. Namun saya akan menekankan bahwa mata kuliah ini sebenarnya saudara secara praktik akan mengkaji dan menganalisis berbagai karya seni rupa. Gitu ya, analisis karya seni rupa. Gitu ya, seni rupa. Namun tidak lepas kemungkinan nanti tidak hanya karya seni rupa saja, begitu ya. Ada juga karya seni lainnya dalam pengertian kesenian. Mengapa demikian? Karena kawan-kawan nanti pada dasarnya jika saudara sebagai pendidik di sekolah tentu saja akan berhadapan dengan mata pelajaran mapel yang disebut dengan seni budaya, gitu ya, atau seni budaya dan keterampilan. Biasanya begitu. Saya lebih suka menyebutkan seni budaya. Artinya sebenarnya nanti pun akan saya giring ke hal-hal yang disebut seni dalam pengertian yang luas, gitu ya. Karena kesenian itu tidak hanya seni rupa saja, namun ada juga tari, ada juga musik, ada juga teater, gitu ya. Mengapa saya paling tidak membagi seperti ini? Karena saya salah satu pembina bimbingan teknis kesenian yang dibelajarkan di sekolah diantaranya ke 4 cabang seni ini, gitu ya. Lalu nanti kawan-kawan akan diberi penugasan, gitu ya. Jadi sudah pasti ada tugas. Ini jangan dulu kernyit dahi, karena yang disebut dengan perkuliahan sudah pasti dimanapun juga pasti ada yang disebut dengan tugas, begitu ya. Ada tugas, sebentar ini ada tugas yang mesti dikerjakan, gitu ya. Tugas inilah nanti yang menjadi bagian penting. Mengapa? Karena saudara akan dibelajarkan dengan yang disebut, kalau istilah saya itu melek pengetahuan, gitu ya. Bagaimana saudara itu ikra, ya. Jadi bagaimana saudara punya dan membaca referensi, gitu ya, referensi yang banyak tentang kritik, itu nanti akan ketahuan sejauh mana saudara memiliki kemampuan mengkaji atau menganalisis karya seni, gitu ya. Namun nanti tugas tentu saja akan dimulai dari karya-karya seni rupa, karena secara khusus kita sebenarnya jurusan yang pendidikan seni rupa tentu saja focusingnya nanti di seni rupa, gitu ya. Nanti karya seni juga saudara bakal tahu persis ketika mengkaji karya seni, tidak hanya
terkait dengan bentuk saja, tetapi hal lain di balik itu. What behind this? Ada apa di balik hal tersebut ya? What behind that gitu ya. Yang jelas setiap karya seni nanti bisa dikaji dari segi mutu teknis gitu ya, dan mutu estetisnya gitu ya. Nanti ya di PowerPoint tentu saja akan diperlihatkan. Kalau PowerPoint nanti biasanya PPT saya itu, nah tadi mohon maaf PPT yang saya buat lalu saya rangkum kembali itu ternyata jadi beberapa tulisan dan fotonya menjadi hilang. Nanti dilengkapi lagi, di situ sudah pasti ada nanti visual, ada hal yang terkait dengan visualnya, nanti ada hal yang terkait dengan kajiannya gitu ya. Nanti akan berbagai contoh bisa dilihat di PowerPoint tersebut. Oke, mari silakan saja ini bisa di capture sama kawan-kawan atau dicatat. Sorry karena ini di YouTube. Jadi silakan kawan-kawan bisa menyimak berulang kali mengenai hal-hal yang terkait dengan pertemuan awal ini. Oke, kita hapus dulu. Lalu saya sampaikan juga nanti jadi tugas kawan-kawan yang terkait dengan kritik seni ini. Jadi kritik seni ya kalau ini statusnya semester padat, ya sudah pasti kan kalau dipadatkan atau semester pendek ini berarti tugas menurut saya sih 2 tugas dengan presentasi juga lumayan ya. Jadi ini akan ada 2 tugas ya. Ini sudah pasti ini lumayan repot karena nanti setiap orang harus presentasi ya. Dan presentasinya bisa, nah ini karena daring, ini juga saya menyajikan secara daring semacam ini kan, ini salah satu upaya bagaimana pembelajaran itu masih tetap bisa berjalan dengan baik, namun bisa diimprovisasi dengan secara langsung semacam ini ya. Jadi presentasi itu sudah pasti tugas itu ada PPT-nya, jadi PowerPoint presentation, dan juga artikelnya gitu ya. Itu selalu nih, setiap tugas itu jadi selalu 2 yang disajikan sama kawan-kawan gitu ya. Dapat dibayangkan berarti nanti kalau ada 2 tugas berarti sebetulnya 4 paket tugas gitu ya. Tugas. Oke. Tugasnya nanti tugasnya nanti saya tentukan lah. Pokoknya tugasnya pasti ada yang terkait dengan karya seni rupa gitu ya. Jadi saudara mungkin bisa patung mungkin ya, pokoknya bisa karya nanti lukis ya, karena seni rupa ya, bisa nanti karya patung gitu ya, nanti keragamannya di tiap orang itu akan beragam, mungkin kelompok juga tugas ini kita lihat saja. Patung nanti juga kriya harus mendapatkan tempat tersendiri menurut saya, karena kan bangsa ini, bangsa Indonesia diantara terkenal dan dikenal di dunia diantaranya karena craft, karya yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Ini juga jadi bahan kajian. Kita tidak memihak pada karya seni murni saja begitu ya. Jadi kalau ini dianggap seni murni gitu ya, lukis, patung, mungkin keramik juga diantaranya. Ada di antara keduanya, bisa yang kriya, bisa yang murni. Ya, pokoknya kita tidak membagi seperti itu. Yang jelas pokoknya karya seni saja dulu. Nanti dikritik itulah nanti diposisikan dan ditempatkan gitu ya. Jadi lukis, patung, lalu juga karya kriya gitu ya.
Nanti yang lainnya, yang tugas kedua, nah kita coba di bidang seni lainnya gitu, di luar luar seni rupanya. Karena kan kawan-kawan tadi ingat saudara akan mengajar seni budaya, dan saya kebetulan juga mengasuh berbagai kegiatan kesenian di kampus ini, di antaranya seni pertunjukan, ada tari musik, rupa gitu, dan saya terlibat di berbagai kegiatan itu dengan mahasiswa. Dan mahasiswa artinya bisa belajar, dan nanti banyak contoh-contoh yang bisa yang saya perlihatkan gitu ya. Oke, itu tugas itu, jadi tugasnya selalu nanti sajiannya adalah PPT dan artikel, begitu ya kawan-kawan. Oke, waktu menunjukkan 1:57 menit. Saya sampaikan dulu terlebih dahulu semacam itu. Nanti bisa tanya jawab dan dikomentari saja di YouTube. Mudah-mudahan ini dilayangkannya tidak terlalu berat karena menggunakan cara perangkaman semacam ini. Begitu ya. Jadi silakan. Pokoknya kawan-kawan yang disebut dengan kata seni, gitu ya, atau art, tentu saja tidak ada satupun karya seni yang dibuat tanpa memiliki makna, begitu ya. Oleh sebab itu nanti kajiannya nanti akan plusnya, nanti saya tambahkan kawan-kawan pengetahuan mengenai semiotika, gitu ya, yang terkait dengan bagaimana mengkaji yang disebut dengan tanda, gitu ya. Jadi kawan-kawan akan mengkaji tanda. Gitu. Nah ini hal yang semacam ini penting nanti ditambahkan dan akan kita mampatkan, meskipun ini semester padat atau semester pendek, kita akan kuliah tetap berkualitas gitu ya, dan kawan-kawan kerjakan tugas-tugas, karena kan yang terpenting di dalam sebuah perkuliahan tentu saja, apalagi di seni rupa, saya selalu menyampaikan journey, theory and practice gitu. And kata-kata and berarti tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi bagaimana saudara memiliki landasan teoretik yang bagus, tapi juga saudara juga harus tahu bagaimana itu diaplikasikan, dimanfaatkan, digunakan dalam kegiatan praktis ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya di rumah ini senang berdiam diri di perpustakaan untuk menulis dan membaca itu, dan turun saya juga masih berkarya di studio saya untuk menyegerakan berkarya dan menempelkan karya di studio untuk persiapan pameran. Oke, saya kira kawan-kawan begitu, supaya tidak mengganggu waktunya nanti terbagi dan repot. Menurut saya ini tetap saya berjuang bagaimanapun bentrok, tetap bisa melakukan pembelajaran dengan cara cerdas begitu ya, artinya bisa disajikan semacam ini. Silakan kalau ada komen dan lainnya mengenai pembelajaran ini, dikomentari saja di YouTube sebagai sarana komunikasi. Itu ya. Terima kasih. Saya kira kawan-kawan demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa ditayangkan tidak terlalu lama. Terima kasih. Hati-hati kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, karena saya termasuk salah satu orang yang pernah kena begitu ya, dan isolasi mandiri meskipun tidak terlalu parah. Saya tahu diri untuk tidak keluar dari rumah, dan 4 orang isolasi mandiri di rumah. Dan terakhir, semoga kawan-kawan juga, keluarga kawan-kawan tetap sehat dan menjaga kesehatan
menjaga jarak begitu ya, berkegiatanlah yang positif. WFH di rumah tetapi produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.